Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Kali ini Pak Oki bertemu dengan siswa-siswa SMP Al Islamiyah kelas 7. Alhamdulillah ini pertemuan pertama kita belajar secara online dan secara daring. Nama Bapak adalah Oki Moldani, Bapak mengajar di kelas 7. Jadi selama kelas 7 kalian akan belajar IPA bersama Pak Oki. Nah, bab pertama yang akan kita pelajari adalah objek IPA dan pengamatannya. Tahu nggak kalian? Sadar nggak? Ternyata ilmu yang akan kita pelajari ini sudah ada lebih dulu loh di dalam Al-Quran. Jadi beberapa ratus tahun yang lalu, beberapa juta tahun lalu itu Al-Quran sudah membahas ilmu lebih dulu. Lebih tepatnya di sini. Di dalam Quran surat Al-Hadid ayat ke-25, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata, dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca keadilan agar manusia dapat berlaku adil. Dan kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan banyak manfaat bagi manusia, dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya, walaupun Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat, Maha Perkasa, Subhanallah, Maha Suci Allah." Jelas sekarang ada kaitannya ilmu di dalam IPA dengan Al-Quran. Maka kalian harus lebih rajin membaca Al-Quran dan menghafalkannya. Juga kalian lebih tekun untuk belajar IPA-nya. Nah, adapun materi pokok yang akan kita pelajari ini adalah mengenai penyelidikan, pengamatan, pengukuran, dan besaran. Satuan, besaran, turunan juga masih banyak lagi materinya. Kita akan bagi menjadi 5 pertemuan. Jadi 5 pertemuan nanti kita akan belajar mengenai bab 1 dan ini adalah materinya. Tujuannya apa ya belajar ini? Kira-kira apa tujuan untuk belajar materi ini? Tujuannya adalah agar kalian mampu menjelaskan 3 komponen keterampilan di dalam metode ilmiah. Contohnya pengamatan, inferensi, dan komunikasi. Dan karena kaitannya erat dengan IPA disebut dengan metode ilmiah penyelidikan IPA. Berdasarkan nanti kegiatan-kegiatan yang akan kalian lakukan. Lalu kalian bisa menyebutkan nih objek yang akan dipelajari di dalam IPA. Udah tahu kan sekarang tujuan pembelajarannya? Let's check this out nih, kita mulai belajarnya. Coba perhatikan gambarnya. Di sini ada siswi perempuan, ada siswa laki-laki, dan beraneka ragam jenis tumbuhan atau bunga. Bisa kalian sebutkan ciri-cirinya? Coba ayo. Yang ini kulitnya berwarna putih. Ini kulitnya sawo matang. Dan ini adalah tumbuhan, bunganya berwarna putih, berwarna biru, berwarna merah, berwarna kuning, jingga, hijau, banyak lagi ya. Dan ternyata ketika kalian sebutkan ciri-ciri seperti itu sudah dalam penyelidikan IPA gitu. Jadi penyelidikan IPA adalah ketika kita mampu menyebutkan ciri-ciri benda atau objek yang kita lihat gitu. Jadi itu adalah penyelidikan. Dan apabila timbul pertanyaan apakah siswa yang tadi berlari-lari cara bernapasnya akan tetap, denyut nadinya juga akan berubah atau tidak gitu. Nah, ketika ada pertanyaan itu kalian akan menelitinya lebih jauh. Dan itu disebut dengan penyelidikan ilmiah IPA, lebih detail, lebih jelas itu. Jadi penyelidikan ilmiah IPA ini adalah tentang pengamatan atau penyelidikan yang sangat detail, sangat rinci antara objek dengan sekitarnya. Itulah penyelidikan ilmiah IPA. Nah, setelah kalian tahu penyelidikan ilmiah IPA, maka ada prosesnya nih, tidak serta-merta harus kalian langsung nih diselidiki, langsung disebutkan. Nah, di dalam penyelidikan ilmiah itu sendiri kita menyebutkan 3 aspek penting. Yang pertama adalah pengamatan, yang kedua adalah membuat inferensi, yang ketiga adalah mengkomunikasikan. Kalau pengamatan itu adalah mengumpulkan data dan informasi, membuat inferensi, merumuskan penjelasan. Kita bahas satu-satu untuk lebih jelasnya. Pengamatan itu mengumpulkan data dan informasi. Jadi ketika kalian penasaran kenapa nih tumbuhan kok bisa tumbuh, kira-kira kenapa ya, kalian kumpulkan datanya, kalian olah informasinya sedemikian rupa dengan menggunakan alat ukur atau panca indera. Alat ukur yang digunakan biasanya untuk mengukur tinggi bulan ini berapa ya, melalui meteran atau penggaris. Membuat inferensi, dirumuskan nih penjelasannya seperti apa ya dirumuskannya. Jadi tumbuhan ini bulan ini tumbuh sekian sentimeter, tingginya seperti ini, daunnya seperti ini. Jadi kalian dibuat penjelasannya. Lalu ada pola-pola dan hubungan antar aspek yang diamatinya. Jadi kadar air yang diterimanya berapa oleh tumbuhan ini. Lalu kok tumbuhan ini tumbuh di tempat seperti ini. Itu kalian itu akan lebih jelas lagi pola-pola hubungannya. Perlu nggak sinar matahari? Perlu, karena dia membutuhkan sinar matahari untuk melakukan fotosintesis. Dan yang terakhir adalah mengkomunikasikannya. Mengkomunikasikannya artinya melakukan hasil penyelidikan dari pengamatan, dari inferensi, baik secara lisan, tulisan, tabel, gambar, dan grafik. Jadi
hasil akhirnya mengkomunikasikan. Kalian itu menjelaskan, menuturkan ulang, menceritakan kembali apa yang kalian amati, apa yang kalian buat di dalam inferensi, lalu dikomunikasikan. Paham ya? Berarti ada 3 aspek dalam penyelidikan ilmiah IPA: 1 pengamatan, 2 inferensi, 3 mengkomunikasikannya. Setelah tahu prosesnya, tahu arti dari metode ilmiah, yang terakhir adalah apa sih objeknya? Objeknya itu adalah seluruh benda yang berada di alam dengan segala interaksinya, dipelajari pola-pola keteraturannya. Objek di dalam IPA dibagi menjadi 2. Yang pertama objek yang berukuran kecil, yang kedua objek yang berukuran besar. Sengaja Pak Oki tulis di sini contoh yang objek yang harus kita butuhkan alat ukur nih, atau membutuhkan kaca pembesar. Bakteri, virus, partikel atom itu tidak bisa dilihat oleh mata secara langsung, tapi harus menggunakan kaca pembesar. Sedangkan objek yang besar adalah objek seperti halnya lautan, bumi atau matahari, dan juga jagat raya ruang angkasa lah. Inilah objek yang berukuran besar. Dan tahu kalian, ternyata ketika kalian sudah sampai di sini, ada manfaatnya loh belajar IPA itu. Manfaatnya yang pertama adalah meningkatkan kualitas hidup, memahami berbagai hal di sekitar kita, menyelesaikan masalah, juga berpikir logis dan sistematis. Artinya, ketika kalian ingin meningkatkan kualitas hidup itu, kalian menanam satu tumbuhan kok tidak tumbuh gitu. Bagaimana solusinya? Itu meningkatkan kualitas hidup. Berbagai hal di sekitar kita untuk lebih paham lagi. Artinya, kenapa kok bisa terjadi siang dan malam itu? Akibat dari rotasi bumi kah? Atau akibat dari apa fenomena alam seperti ini? Menyelesaikan masalah. Banyak sekali kan air keruh itu, kita harus minum air bersih, air jernih gitu. Seperti apa sih jenis air bersih? pH-nya berapa gitu. Nanti kalian bisa menyelesaikannya sendiri. Berpikir logis dan sistematis. Artinya, kalian mampu menjelaskan, oh ini masuk akal loh, warnanya berwarna kuning. Oh ini masuk akal loh, warnanya menjadi warna merah gitu. Enggak serta-merta dari sononya warnanya enggak. Jadi itu masuk akal kepada berpikir logis dan sistematis. Kalau sistematis artinya berurutan, kalian terstruktur menjelaskannya, tidak asal-asalan gitu. Ada kaitannya, ada keterkaitannya gitu. Jadi manfaat belajar IPA itu meningkatkan kualitas hidup, memahami berbagai hal di sekitar kita, menyelesaikan masalah, dan juga berpikir logis dan sistematis. Nah, sampai sini. Ternyata ilmu di dalam IPA itu banyak sekali. 4 utama ilmu yang dipelajari dalam IPA adalah fisika, geologi, kimia, dan astronomi. Untuk fisika sendiri belajar mengenai interaksi antar benda, gaya, dan bumi. Biologi berbicara atau belajar tentang makhluk hidup, sel, organ, dan seluk-beluk kehidupan. Kimia berbicara tentang campuran, susunan, struktur, sifat-sifat materi. Dan ini pelajaran favorit saya, astronomi. Astronomi itu menyenangkan sekali. Kita belajar ruang angkasa, planet, tata surya, radiasi, komet, bumi, dan sebagainya. Ini menyenangkan sekali. Ada yang bercita-cita jadi astronot? Bapak dulu cita-cita jadi astronot nih. Mudah-mudahan nanti kesampaian lah. Nah, sampai sini kesimpulannya adalah bahwa dalam penyelidikan ilmiah itu meliputi 3 aspek. Yang pertama pengamatan, membuat inferensi, dan juga mengkomunikasikannya. Objek apa yang dipelajari? Yaitu objek seluruh yang ada di alam semesta, objek kecil maupun objek besar. Alhamdulillah ya, sekarang kalian sudah paham nih. Sekarang Bapak sudah jelaskan. Untuk lebih pahamnya, Bapak sediakan nih. Di sini tuh ada beberapa objek, yang di sampingnya ada tumbuhan seperti kumis kucing ya tumbuhnya. Ya pasti, itu namanya tumbuhan atau bunga kumis kucing. Di sampingnya ada kambing, di sampingnya ada planet apa kira-kira yang ciri-cirinya ada cincinnya nih? Uranus, bukan. Yang ada cincinnya itu adalah Saturnus. Boleh di sini kalian melakukan pengamatannya, menyelidiki ilmiah IPA-nya, boleh di sini. Boleh juga kalian bebas. Saya mau meneliti kelinci saya, boleh. Saya mau meneliti teman-teman saya, boleh. Tapi kalau untuk objek manusia, teman atau orang, kalian tidak boleh menafsirkan, mengamati kalau dia itu sombong, cantik, baik, ganteng, nggak boleh, karena itu tidak ada di dalam penyelidikan IPA itu ya, dengan catatan. Tapi untuk benda-benda selain manusia boleh kalian amati secara detail. Jadi siap jadi ilmuwan ya. Oke, kalian harus pelajari. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Semangat belajar IPA, semangat IPA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.